Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, supaya kita tambah semangat. Apa kabar Kosayu? Apa kabar Kosayu? Oke, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Hari ini Pak David senang karena bisa bertemu kalian lagi di pembelajaran coding dan KA. Nah, untuk itu kita akan memulainya dengan doa. Minta Sen ya, Sen untuk pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hari ini telah menghimpun kami di Labcom ini, dan semoga pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan kami dapat sesuatu yang baru untuk kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Sen. Silakan duduk teman-teman. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? San, kemarin sudah tidak masuk? Atau hari ini saja baru masuk? Baru tidak masuk. Kemarin juga tidak masuk. Oke, terus siapa lagi? Aurin. Oke, Aurin. Ada yang tahu kabarnya Aurin? Sakit. Oke, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh ya. Oke, baik. Hari ini teman-teman, Pak David akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kita membuat program KA, kecerdasan artifisial. Ya, kalian sudah tahu konsepnya tentang apa itu AI, lalu bagaimana AI itu bisa memberikan respon, memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, sesuai dengan data yang sudah mereka dapatkan, dan mereka bisa melatih diri untuk memberikan jawaban yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik untuk pemrograman KA. Ya, semoga apa yang Pak David dan kita pelajari sama-sama itu bisa kita praktekkan nanti untuk membuat ya masa depan kita lebih baik. Ya, oke. Nah, sebelumnya kita akan melihat sebuah tayangan video. Teman-teman nanti akan lihat kira-kira apa yang mau disampaikan dalam video tersebut. Dan kemudian nanti kita akan sama-sama mempraktekannya, ya. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan menggunakan bahasa yang terprogram. Tujuan utama chatbot adalah memberikan respons yang relevan dan berguna kepada pengguna, seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, menawarkan bantuan, atau bahkan menghibur. Chatbot dapat dibangun dengan menggunakan berbagai teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan pemahaman konteks. Mereka dapat diimplementasikan di berbagai platform seperti situs web, aplikasi seluler, platform media sosial, atau perangkat lunak pesan instan. Ada dua jenis utama chatbot, yaitu chatbot berbasis aturan dan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI. Chatbot berbasis aturan bekerja berdasarkan aturan dan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka mengenali kata kunci atau pola tertentu dalam percakapan dan memberikan respons sesuai dengan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Kelemahan dari jenis chatbot ini adalah kemampuannya yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks atau pertanyaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Chatbot berbasis kecerdasan buatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk memahami maksud
maksud pengguna dan responsnya secara kontekstual. Mereka dapat belajar dari interaksi dengan pengguna dan meningkatkan kinerja mereka seiring waktu. Chatbot AI lebih fleksibel dan cenderung dapat menangani pertanyaan atau permintaan yang lebih kompleks. Penerapan chatbot sangat luas dan dapat ditemukan di berbagai industri. Misalnya, dalam bidang layanan pelanggan, chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan umum atau memandu pengguna melalui proses self-service. Dalam e-commerce, chatbot dapat membantu pengguna dalam menemukan produk yang sesuai atau memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Di bidang kesehatan, chatbot dapat memberikan informasi medis dasar atau menjawab pertanyaan seputar kesehatan. Meskipun chatbot dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memberikan respons cepat dan meningkatkan pengalaman pengguna, mereka juga memiliki batasan. Misalnya, chatbot mungkin kesulitan memahami nuansa emosi atau konteks yang lebih kompleks. Namun, perkembangan teknologi terus berlanjut, dan chatbot semakin canggih dalam memahami dan merespons manusia dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, nah apa yang teman-teman lihat dari video tadi? Chatbot. Kenapa dengan chatbot? Apa itu chatbot? AI, loh. Belum sampai AI. Chatbot dulu. Apa itu chatbot, teman-teman? Asisten. Untuk apa asistennya? Membersihkan rumah? Atau membantu pekerjaan rumah? Menjawab pertanyaan. Oke ya. Jadi semacam mesin atau komputer, program yang dirancang untuk menjawab pertanyaan dari penggunanya. Oke. Nah, terus tadi disampaikan ada dua macam chatbot. Chatbot yang sesuai aturan dan chatbot yang dilengkapi dengan AI. Nah, gitu ya. Oke, nah hari ini kita mau bermain peran sebagai chatbot. Pak David mau ajak teman-teman bermain, kita akan bermain sebagai chatbot. Jadi, chatbot itu tidak langsung bisa menjawab kalau tidak ada apa? Prompt-nya. Betul, tidak ada pesannya. Jadi mesti ada inputnya dulu, dimasukkan pesan atau pertanyaan atau prompt, baru chatbotnya akan menjawab. Kalau sudah ada pertanyaannya, maka chatbot akan menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau chatbotnya yang model konvensional, chatbotnya sesuai aturan. Tapi kalau chatbotnya AI, maka chatbotnya akan bekerja meningkatkan kinerjanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu, jadi akan menjadi lebih pintar. Oke, nah sekarang Pak David akan menjadi prompt-nya. Jadi saya akan menjadi pengguna yang masukkan prompt. Nah, teman-teman akan jadi chatbotnya. Nah, aturannya ada 3. Pertama, teman-teman akan menjawab door kalau Pak David memasukkan prompt-nya adalah door. Door, maka kalian akan jawab door. Yang kedua, kalau Pak David memasukkan prompt-nya atau pesannya adalah door, maka jawabnya adalah A. Yang ketiga, kalau pesan yang dimasukkan atau pertanyaan yang dimasukkan adalah door, 3 kali door, maka akan jawab dengan nggak kena. Ya, kalau 1 door, door. Oke, ya kita coba sekarang ya. Kita testing dulu. Nanti setelah itu kita akan demonstrasikan sama-sama dan nanti akan ada kelompok yang nanti dicari yang tidak berhasil. Ya, supaya kita bisa respon. Nah, kita menjadi chatbot yang standby setiap saat. Oke. Door. Loh, ada nggak kena. Ayo, door. Berarti kan nggak kena. Ya, oke. Kalau door. Oke, sekarang sudah ada lajurnya masing-masing. Ini ada 7 kelompok. Ini lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, keempat.
kelima, keenam, ketujuh. Oke, ya. Baik. Pak David akan tunjuk kelompok mana yang akan merespon. Ya, kalian sebagai chatbot yang sudah cukup chatbot yang siap menjawab sesuai dengan aturan, sesuai dengan pesan yang dimasukkan. Ya, nanti kalau ada satu anggota kelompok atau dua anggota kelompok yang tidak merespon dengan benar, nah teman-teman akan ya diberi ya hukuman. Teman-teman akan berdiri semua menandakan kelompoknya sudah gagal. Oke, ya. Baik. Siap ya? Lihat tangannya Pak David. Teman-teman beri respon sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Dor! 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 Nggak kena, responnya nggak kena, bukan tidak kena. Oke, kelompok ini berdiri karena ada tidak kena. Ya, berdiri. Nggak kena, tidak, bukan pakai bahasa. Oke, kelompok ini berdiri. Yes. Oke. Ya. Dor! 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 Anya, ya oke, semangat tuh Anya. Dor! 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 Oke, bagus. Oke, kita beri tepuk tangan buat kita semua, ya. Nah, ini kelompok 6 tadi meresponnya ya sebetulnya hampir betul ya, karena sama-sama bilangnya tidak kena, nggak kena, tapi ada satu yang nggak kena, tidak kena ya. Oke, nah kelompok yang salah memberikan respon, ya sanksinya cuma begini. Kalian bilang AI keren abis, ya. Tapi dengan gayanya ya, AI keren abis, gitu ya. AI keren abis. Oke, sudah siap ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. AI keren abis. Oke, kita beri tepuk tangan buat teman yang silakan duduk. Oke. Nah, tadi chatbot yang kita mainkan itu adalah sesuai dengan aturan ya. Kalau door, kalau door berarti kalau door nggak kena ya. Sesuai aturan. Tidak bisa dibuat seperti tadi jawabannya tidak kena atau tidak terkenai dan sebagainya, tidak bisa karena chatbotnya kan model yang aturannya sama. Kalau pertanyaannya sudah berbeda, ya responnya ya harus dibuat yang model AI. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencoba pemrograman kecerdasan artifisial. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenal bahasa pemrograman KA. Oke, tujuan kegiatan kita hari ini yaitu kita bisa mengenal berbagai macam bahasa pemrograman untuk AI. Lalu yang kedua, kita mengenal ada IDE, Integrated Development Environment, untuk membuat program AI, yaitu Google Colab. Dan yang ketiga, kita akan membuat program dengan Google Colab-nya. Ya, nah kita masuk yang pertama dulu. Teman-teman, di dunia IT itu sudah ada banyak bahasa programan. Bahasa programan yang dibuat untuk AI juga sudah tersedia. Nah, apa saja? Nah, kita lihat yang paling tinggi apa, teman-teman? Python. Oke, 65,6% itu bahasa programan AI itu adalah Python. Baru kemudian RapidMiner, R, SQL, dan sebagainya. Ya, menurut dari situs softformance.com, ini adalah statistik mengenai bahasa programan AI yang banyak dipakai sampai dengan saat ini. Ya, nah kita akan menggunakan bahasa programan Python
yang sedang populer, ya, yang paling banyak digunakan. Nah, kenapa Python? Oke, coba Adin dibaca. Kenapa Python? Why Python? Karena paling banyak digunakan, karena kemudahan penggunaan, sintaks yang sederhana, kelengkapan pustaka, dan dukungan komunitas yang luas. Oke, berarti kalau begitu Python digunakan karena apa, teman-teman? Satu, karena mudah digunakan. Mudah digunakan. Nanti Pak David akan tunjukkan kenapa mudah digunakan. Lalu yang kedua, sintaksnya sederhana. Tidak seperti bahasa-bahasa programming lain yang sintaksnya kadang untuk satu hal saja bisa panjang, beberapa baris atau 2 baris. Nah, kemudian pustakanya lengkap. Jadi untuk data science ada, untuk AI ada, untuk buat grafik ada. Jadi lengkap teman-teman dan terus akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Lalu dukungan komunitas yang luas. Jadi artinya ada banyak programmer-programmer menggunakan Python yang bisa kita diskusi bersama-sama untuk memajukan teknologi. Ya, nah kita masuk di contoh program Python. Nah, tadi Pak David katakan bagaimana kita membuat program dengan Python. Kenapa kita pilih Python? Karena mudah digunakan dan sintaksnya mudah. Coba teman-teman perhatikan satu contoh program Python yang sudah Pak David tampilkan. Nah, kira-kira menurut kalian itu adalah program untuk apa ya? Ian? Menentukan luas. Menentukan luas. Luasnya apa ya, Ian? Luasnya panjang. Luasnya persegi panjang. Kenapa kok bisa ya, Joyce, itu luasnya persegi panjang? Karena panjang kali lebar. Karena panjang kali lebar. Nah, teman-teman, sebetulnya apa yang sudah kalian pelajari di matematika, ya, cara penulisannya itu hampir sama dengan apa yang ada di Python. Jadi kalian lihat itu panjangnya 10, lebarnya 5. Berarti ada panjang dan lebar. Lalu ada rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti rumus yang digunakan adalah rumus luas persegi panjang. Kemudian karena kita butuh hasil, maka biasanya kita akan mencetak tampilan hasilnya dengan perintah print luas. Ya, teman-teman belum belajar program Python tapi sudah langsung tahu ini adalah luas persegi panjang. Kenapa? Karena sintaksnya mudah, perusahaannya mudah untuk digunakan. Ya, nah sekarang kita akan lihat di mana kita bisa mengetikkan programnya. Kita butuh sebuah program perangkat lunak, aplikasi di mana kita bisa mengetikkan bahasa program Python-nya. Ya, nah kita akan melihat sebuah IDE, yaitu Integrated Development Environment. Apa itu? Perangkat lunak yang menyediakan fasilitas buat kita yang akan membuat program, menulis, menguji program yang kita ketikkan. Nah, kita butuh tempatnya. Nah, tempatnya disebut dengan IDE. Kemudian ada banyak contoh-contoh yang digunakan sebagai IDE untuk mengetikkan bahasa program Python. Yang pertama ada PyCharm, Jupyter Notebook, Google Colab, dan Visual Studio Code. Mungkin ada yang sudah pernah pakai? Ada yang pernah pakai Visual Code? Nah, Rafael sudah pernah. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Brian sudah pernah ya, Visual Studio Code untuk mengetikkan bahasa program ya. Teman-teman bisa pakai salah satu dari itu atau pakai kedua-duanya ya. Tapi hari ini ya kita menggunakan Google Colab, teman-teman. Kenapa Google Colab? Karena Google Colab ini bisa kita gunakan di HP juga ya. Kalian bisa langsung pakai HP atau laptop atau komputer untuk kamu mengetikkan, tab juga bisa. Ya, sehingga mudah buat kita kapanpun kita mau melakukan coding dengan Google Colab. Nah, mari kita sama-sama melihat alur pembuatan program. Kalau kita membuat program, teman-teman, kita mulai dengan menulis kodenya. Jadi kalian tulis dulu kodenya, perintah-perintahnya apa. Kemudian setelah itu diuji kodenya. Uji kodenya, oh kodenya berhasil atau tidak. Ya, kalau berhasil, teman-teman tinggal publish, launching programnya, aplikasinya. Tapi kalau misalkan tidak berhasil,
Ada error, apa yang dilakukan? Perbaiki, ya. Alurnya akan kembali ke atas. Ya, perbaiki, kemudian uji kodenya. Sehingga sampai kode itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita launching, kita publish. Ya, seperti itu. Jadi ketika seorang ahli IT mengetikkan kode program apapun, mereka akan melakukan proses yang seperti itu. Ya. Nah, mari teman-teman sekarang kita akan mencoba membuat program Python dengan Google Colab. Nah, silakan kalian gunakan komputer kalian atau laptop untuk masuk ke Google Colab. Kalian bisa gunakan browser Firefox atau Google Chrome, atau kalian bisa gunakan Edge untuk masuk ke Google Colab. Ya, ketika saja Google Colab, nanti akan ada halaman-halaman yang ditampilkan. Kalian pilih satu saja untuk masuk ke dalam Google Colab. Ya, oke. Nah, kalau ada yang butuh login, ya silakan masukkan loginnya. Kemudian masukkan Google akun kalian dan kalian bisa melakukan verifikasi jika dibutuhkan. Ya, silakan. Ya, kalau butuh kode verifikasi, silakan buka handphonenya, lalu cari kode yang dikirimkan oleh Google. Ya, bisa tapi agak lambat. Oh, jamnya diganti. Ganti hari ini. Ya, ada kode verifikasi. Butuh handphonenya. Ada yang belum bisa masuk? Oh, oke, Mac. Ya, ini komputernya yang dari mana? Megan kenapa? Oh, Jim. Oke. Oke, ya. Apa? Ini notebook. Kalau butuh verifikasi, buka infonya, kemudian isikan kode yang sudah dikirim ke HP kalian. Bagi yang sudah masukkan Google akun, teman-teman bisa lihat tampilannya, ada pilihannya New Notebook, ya, bisa pakai New Notebook. Nah, untuk file program yang diketikkan di Google Colab disebut dengan notebook. Jadi teman-teman nanti akan mengetikkan sebuah notebook baru untuk menyimpan kode program kalian. Ya.
Kalau tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung gunakan file, lalu new notebook in Drive. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa mengetikkan kode program Python-nya. Teman-teman bisa langsung ketikkan perintah-perintahnya. Kemudian nanti kita bisa uji programnya, sukses atau tidak. Oke, sudah bisa dimulai untuk kode programnya? Ya, oke. Buat teman-teman yang sudah, teman-teman bisa ketikkan ini. Panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, luas sama dengan panjang dan lebar, print luas. Oke. Semuanya menggunakan huruf kecil. Catherine. Tadi sudah login ya? Login maksudnya? Login seperti aku dan Apa dari kamu? tunggu. Bisa, keren. Nggak masuk ya? Oke. Oh, nggak masuk. Kode programnya belum. Itu dia. Tapi nggak ada yang masuk di cara lain atau kirim ulang kode. Atau ini, itu dia di ponsel. Atau ini nggak masuk di HP. Bener. Ini enggak. Nyambungin internet apa? Atau ada kuotanya? Ada kuota ya? Enggak, betul lah. Ya, kalau enggak mau pakai info juga bisa. Oke, kalau ketiknya cuma ini cuma satu kok. Oke, kalau langsung. Oke, sudah? Ya, seperti ini ya. Oke, ada yang belum? Ketik. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengetikkan kode programnya, kita bisa mengujinya. Pakai handphone.
ini. Seperti ini. Sudah login. Belum login. Login Google akunnya sudah. Sudah masuk ya. Iya. Oh, ini sudah masuk. MacBook error karena storage-nya habis ya. Ya. Atau enggak Oke. Nah, kita sekarang mencoba program yang sudah kita ketikkan. Di sebelah kiri dari kode program kalian ada tombol running, run program. Run. Ya, ini bisa diklik tombol play untuk menjalankan. Kemudian nanti hasilnya akan muncul di bagian bawah. Kita tunggu prosesnya. Nah, ya sesuai dengan nilai yang kita masukkan, panjangnya 10, lebarnya 5, maka kalian akan mendapatkan hasilnya adalah 50. 10 dikalikan 5. Ya. Nah, kalau buat teman-teman misalkan ada yang salah ketik. Nah, ini seringkali terjadi. Ketika kita mengetikkan kode program, kemudian kita salah ketik. Contoh, misalkan ini lebar. Anggaplah Pak David salah mengetikkan. Lalu kita run programnya. Lalu Google Colab akan berikan tahu baris berapa yang salah. Ini baris 3. Kemudian dia menyebutkan errornya, name error, name leba is not defined. Apa artinya? Tidak ditemukan nama leba. Ya, karena salah berarti kita perbaiki, lalu kita bisa jalankan ulang. Setelah diperbaiki, run program, lalu hasilnya akan muncul. Ya, pastikan program yang kita ketikkan sudah bisa diuji kebenarannya, kemudian hasilnya sesuai dengan yang kita minta. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Bisa ya? Jadi mudah ya? Jadi kalau nanti misalkan teman-teman disuruh membuat luas lingkaran, ya tinggal diganti rumusnya. Oke, kemudian kalau kita membuat volume bola, nah, masukkan rumusnya, masukkan nilainya, lalu keluarkan hasilnya. Sudah, begitu ya cara membuat program Python di Google Colab. Oke, nah sekarang kita lihat dulu bagian berikutnya. Ada panjang, lebar, luas yang berwarna biru, teman-teman. Ya, ada yang tahu kenapa Pak David memberi warna biru? Karena itu namanya adalah variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Ada yang tahu variabel itu apa? Sign? Objek. Variabel itu objek. Ya. Tirta. Variabel. Yang bisa berubah. Yang bisa Nilainya. berubah-ubah. Oke, variabel itu berubah-ubah ya artinya ya. Tapi kalau di sini di dalam proses program, variabel itu apa, teman-teman? Di matematika kita sudah tahu. Panjang, lebar, luas, ya. Nah, biasanya kalau di matematika itu panjang kita ganti dengan huruf P, lebar huruf L, ya. Kalau misalkan diganti jadi A dan B boleh nggak, teman-teman? Di matematika boleh nggak? Boleh ya. Jadi sebenarnya variabel itu bebas namanya. Yang penting perhitungannya sama. Ya, jadi sama juga di bahasa program Python. Ketika kita membuat variabel, bebas namanya. Mau P, L, nanti teman-teman yang lain menggunakan panjang, lebar, atau PJ, LB, bebas. Yang penting nilainya benar dan rumusnya benar. Ya. Nah, terus kemudian 10 dan 5 adalah datanya atau nilainya. Nah, maka
variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data. Contohnya, panjang sama dengan 10. Berarti variabel panjang itu diisi dengan nilai 10. Nah, coba dilihat ada kotak Kristabel. Kotaknya namanya apa, Kristabel? Kotak di situ namanya apa, Kristabel? Namanya. Di situ ada sebuah kotak. Nama kotaknya saya tulis panjang. Oke, nama kotaknya panjang, ya. Kotak panjang itu adalah tempatnya. Ya, mula-mula masih kosong. Tapi ketika kita gunakan sama dengan 10, maka ada angka 10 di luar kotak, itu dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Sehingga angka 10-nya pindah, dan kotak itu sudah ada isinya, yaitu 10. Ya, itu maksudnya panjang sama dengan 10. Demikian juga kalau ada lebar sama dengan 5, maka kita punya kotak lebar di memori komputer, kemudian lebar itu diisi dengan nilai 5. Ya. Terus, penamaan variabel tidak boleh pakai spasi. Artinya tidak boleh kita menuliskannya luas persegi panjang dengan spasi. Tidak boleh. Nama saya dengan spasi tidak boleh. Nah, solusinya bagaimana teman-teman supaya tidak salah? Kita sambung. Jadi, luas persegi panjang tulis saja sambung. Boleh. Atau bisa juga menggunakan garis bawah. Ya, luas underscore persegi underscore panjang. Kemudian yang kedua, tidak boleh diawali angka. Jadi kita tidak boleh membuat nama variabel yang depannya ada angkanya. Misalkan 2 jari, tidak boleh. 3 angka, tidak boleh. Tapi kalau kita balik angkanya di belakang atau di tengah, boleh. Jari 2, angka 3, boleh teman-teman ya. Nah, terus tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah dipakai, misalkan print, input, if. Karena apa? Kata-kata itu dipakai untuk perintah oleh Python. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa membuat variabel-variabel dengan namanya, dan variabel itu harus kita tentukan dari awal. Tipenya apa? Setiap variabel kotak itu ada tipe datanya. Yang pertama, kita mengenalnya dengan teks atau string. Biasanya isinya adalah teks, kata-kata, kalimat, karakter. Nah, itu teks. Yang kedua, kita bisa menggunakan tipe data bilangan bulat, atau kita sebut dengan INT atau integer. Itu bulat. 10, 20, 100, 1 juta, itu adalah bilangan bulat. Yang ketiga adalah bilangan desimal, bilangan pecahan, atau disebut dengan float. Contohnya apa? 10.5 minus 0.75, itu adalah bilangan pecahan. Ya. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja untuk variabel, tipe data, dan juga program yang sudah kita pelajari pagi ini. Ada yang tanyakan dulu teman-teman sebelum saya bagikan lembar kerjanya? Tidak ada ya? Baik. Nah, siapkan alat tulisnya. Pak David bagikan untuk lembar kerjanya. Ya. Oke. Bentar ya. Nah, satu lembar dikerjakan oleh berdua ya, 2 siswa. Jadi tuliskan nama teman
sebelah kalian. Berdua. Satunya berarti Triksi sendirian, Triksi. Ya, kurang satu. Oke, ya. Oh, belum dapat ya? Satu. Ini kebanyakan satu. Berarti sama Tirta. Lebih satu. Waktunya 10 menit ya. Ada 5 latihan yang harus kamu kerjakan. Pemberian nama variabel, penentuan tipe data, kemudian menentukan output, dan yang terakhir adalah membuat kode program sederhana. Nah, supaya semangat, Pak David perdengarkan lagu yang dibuat dengan AI ya, untuk coding. Kamu beri nama variabel. Buat nama variabel bebas untuk menyimpan data. Tentukan jenis datanya. Ya, buat nama variabel. Tipe datanya apa? Tipe datanya, misalkan 130, tipenya apa? INT, ya boleh. Atau bilang bulat. Yo, Rafael. Yang kedua itu kalian membuat variabel dengan tentukan jenis datanya juga. Sembarang, bebas. Buat 5 nama variabel dengan tipe data tertentu. Catherine bingung? Enggak. Bisa. Oke. Sip. Ya, tuh seperti itu, Rafael. Nomor 3, buat nggak usah ditulis di situ, terus di LKPD-nya. Tidak perlu pakai input. Ini buat nama variabel. Kamu bebas buat nama variabel. Berat, tinggi, nama, umur, terus tentukan tipe datanya. Bisa. Yang kedua ini kamu buat nama variabel. Nama variabel bebas. Ya. Arena bebas. Misalkan mau nyimpan umur, berarti nama variabelnya
umur, usia. Ya, sini terus langsung bisa usia, Jadi, usia. Nah, terus kemudian tipe datanya apa? Kalau usia, pakai mana? Tipe datanya bulat, berarti INT. Ya, campur INT. Oke. Ya, ini juga, ini kan sebutkan. INT aja, tipe data. Ini 150 berarti INT. Nah, tipe datanya kan, tipe data. Jenisnya data itu apa? Angka, terserah nggak apa-apa. 3D14 berarti load. Nah, yuk, betul, betul, betul. Ya. Yang STL ini saya kan lupa bisa tahu di awal awal kan. Apa? Terus kalau untuk ini mestinya nggak usah nama Boleh, boleh. Ya. enggak ya kok Pak? Nah, tapi ini sebenarnya bukan input, karena ini kode autom untuk menyimpan. Kan berarti menyimpan kan Menyimpan. ini INT berarti kamu input, berarti input. Tapi untuk kalau untuk menyimpan data biasa, kan nggak usah. usia sama dengan 17, nama sama dengan Rafael. Ya, kapan? Ya, ya, zero. Boleh sama teman. Ya, choice. Ini tinggal tulis misalkan kode Python di sini. Nama sama dengan choice. Ya, itu. Nanti umur sama dengan berapa umurmu? 18. Misalkan ya. Udah begitu doang. Ini sudah. Balik mana? Tuh, tipe datanya berarti tipe data ada tiga, string, int atau float. Ini berarti int. Nah, berarti ini float karena dia bilang pecahan. Nah, ya. Variabel, buat apa variabel? Kamu buat sembarang variabel. Catherine, terserah. Variabel, misalkan untuk menyimpan nama, variabelnya apa? Nama. Oke. Ya. Nama luas. Oh, boleh. Aku yuk terserah. Untuk lembar kerja latihan 5, teman-teman bisa mengetikkan kode programnya di Google Colab. Ya. Diketikkan, kemudian jika sudah diuji kebenarannya dan sukses, kamu boleh mencatatnya di latihan HKPD-nya. Terus nanti kode program yang kamu ketikkan di Google Colab itu difoto atau di capture, dikirimkan di RBK, di ruang belajar Kosayu. Ya. Karena kalian kerjanya berkelompok 2-2, berarti bisa
kirim pekerjaan yang sama. Yang di upload itu kode programnya, Google Colab ya, Google Colab-nya. Yang diupload Google Colab-nya ya, yang diupload di ruang belajar Kosayu. Ya, ya, yang nomor 5. Nomor 5, ya, betul. Ya, atau sini capture langsung, ya, langsung difoto. Ya, Pak, RPK saya loh Pak. Kok gak bisa dipakai? Nah ini kayak hilang Pak upload tadi. Coba pakai browser lain. Ada browser lain ya. Coba browser lain dulu. Itu iPhone, Samsung. Semua ya. Oh, berarti itu ada cookies yang tahun kemarin yang harus kamu hapus. Bisa nggak? Hapus cookies. Nah, oke. Oke. Ya. Ini oke. Ya itu. Tentang. Ya. 1 jam last hour kan? Oke. Ya. Langsung dikirim. Ya, screenshotnya. Karina. Ya. Oke itu betul. Nah, kalau umur berarti umur sama dengan 17, usia sama dengan 17 atau nah, bebas Karina. Satu aja, kan kelompok. Ya, Felix. Iya, nama sama dengan Felix, umur sama dengan 17. Menulis nama variabel. Ditulis. Yuk, apa? Triksi. Nah, seperti itu, betul. Ya, tinggal capture. Sniping. Kemudian save, kemudian diupload ke RPK. Yuk. Semua menggunakan print, tinggal ngeprint bagaimana? Kamu mau print? Seperti tadi print, dalam kurung. Nah, apa saja? Nama, koma, kosa, dan variabelnya. Nggak boleh. Ya. Betul. Nggak perlu, karena ini kan bukan teks. Kalau teks saja yang ya. Ya, Stefan. Ya, ini kamu foto saja langsung, biar cepat. Ini snipping, boleh pakai snipping. Nah, file. Boleh. Ringnya mana? Error. Oh, ini nyoba. Belajar float MTS. Errornya di baris. Never close. Jadi biar kamu tutup. Ini ada F ini. Ya, oke. Tidak perlu. Kalau ini, ya,
Iya, hasilnya berapa? Betul. Ini harus ditulis tiba-tiba. Nggak usah. Yang nomor 5 saja. Yang perlu. Bisa tadi. Ada namanya, nama. Yes. 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 Logic flows like rivers wide. There is just a twist in the tide. Debugging sharpens what's inside. Push the limits, break the Oke, sudah 10 siswa yang mengumpulkan. Kode programnya. Kode programnya. Ketikan. Kan kode ini panjang tadi sudah ngetik kan. Tadi punya justru sudah ngetik. Yang panjang lebar. Ya, sudah ngetik kan. Yang Google Colab-nya lagi. Sudah disimpan tadi? Belum disimpan atau tadi di mana? Coba, tadi sudah punya ketikan nggak tadi? Sudah ngetikan yang panjang sama yang lebar? Oh belum diketik. Oh keback. Oh iya. Ya. Jadi yang panjang sama dengan masukkan sekarang berarti panjang sama dengan 20. Oke. Terus. Ya. Kemudian rumusnya keliling kan? Ya. Ya. Ya, rel. Iya, tinggal foto aja. Langsung. Jadi foto, belum. Use file kamera. Ya, langsung foto saja. Ya. Ya. Yang itu. Betul. Ya, langsung difoto saja. Diupload lalu difoto ya. Kamera. Sudah 19 siswa? Masih kurang lebih 13 ya? Oke, Felix. Nah, foto aja, foto. Atau di screenshot. Nah, kita sama saja. Oh, ini snipping tool. Oke, ya? Sudah? Untuk foto nanti Pak David tunggu sampai jam 10 ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang kode program yang difoto, diuploadnya ditunggu sampai jam 10. Ya. Oke? Silakan dikumpulkan LKPD-nya, lembar kerjanya. Kita? Yang ini Google Colab. Sudah. Ya, teman-teman, untuk yang Karina, kenapa? Ya, biasa ketik. Ketik lah. Iya. Tuh, tadi pakai AP ya. Tadi sudah pakai AP tadi. Tadi belum sempat. Nah, oke, sudah. Yuk, buka semua. Untuk tugas LKPD-nya. Baik. Sudah, ya. Oke. Silakan. Yuk, Rafael. Owen.
Terus zero. Ya. Ya, punya Aurel. Punya Brian. Oke, choice. Ya, Nadine. Oke, ya. Sekali lagi yang ini nanti dikumpulkan jam 10 ya, terakhir. Jadi masih ada kurang lebih 10 orang yang belum mengumpulkan. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya tentang variabel, tipe data, kemudian membuat kode juga program di Google Colab. Nah, lalu apa yang perlu kita refleksikan hari ini? Ya, yang pertama, apa yang kalian pahami? Apakah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi hari ini? Sudah paham teman-teman? Kita belajar apa? Python, ketiknya di Google Colab. Kemudian kita belajar tentang variabel dan tipe data. Nah, mengapa penting memahami variabel dan tipe data? Aldrin. Membedakan angka teks atau angka atau teks ya. Oke, berarti untuk membedakan datanya itu teks atau angka. Terus kemudian apa yang menjadi kesulitan kalian ketika kalian membuat kode program? Kenny. Apa yang jadi kesulitan Kenny untuk ketika membuat program di Python? Oh, programnya beda dengan HTML. Oke. Saya ke Karina. Ketika membuat program ada kesulitan? Oke, sulit. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kita baru memulai hari ini, ya nanti kita akan belajar step by step sehingga nanti pertemuan berikutnya teman-teman bisa makin terampil untuk membuat program. Baik. Ya, pertemuan hari ini cukup sampai sini teman-teman. Minggu depan nanti kita akan lanjutkan kembali dengan Python. Kita naikkan levelnya. Nanti kita akan belajar memasukkan data lewat input, ya, dan kita akan coba mempraktekkan kembali. Oke, nah kita akan tutup pembelajaran kita hari ini, ya. Arthur akan pimpin kita dalam doa tutup, ya. Silakan Arthur. Teman-teman boleh berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu pada pelajaran kali ini. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi kami di masa depan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami agar apa yang kami lakukan dapat berguna bagi sesama kami. Kiranya nama-Mu akan selalu kami puji, kini dan selalu sepanjang masa. Amin. Santo Yusuf, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Thank you teman-teman semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak David berikan menjadi hal yang bermanfaat buat kalian di masa depan. Oke. Sama-sama, bye-bye semuanya.